Berikutnya sebuah bus berpenumpang di Makassar, Sulawesi Selatan diserang sejumlah orang tidak dikenal. Akibatnya kaca spion dan juga jendela bus pecah. Informasi ini akan kami rangkum dengan evakuasi truk yang terseret lahar Gunung Semeru dalam kilas peristiwa. Sejumlah pengendara motor ini tiba-tiba mengancam dan menghadang bus Trans Maminasata yang tengah melaju di kawasan industri Makassar, Bringkanaya, Senin sore. Saat bus berhenti, dua orang meminta sopir turun, tapi sopir tidak menggubris permintaan mereka. Bus lantas menjadi sasaran perusakan. 4 penumpang di dalam bus ini sempat panik. Peristiwa penyerangan sopir bus ini direkam oleh seorang penumpang dan videonya viral di media sosial. Sang sopir akhirnya melaporkan kekerasan yang dialaminya ke Polsek Bringkanaya. Tingginya harga bahan pokok menjelang Idul Fitri membuat pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui tingkat Kecamatan Pondok Aren mengadakan bazar Ramadan murah. Bertempat di halaman parkir kantor Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan pada Rabu pagi, masyarakat datang berdesak-desakan guna mendapatkan paket murah sembako. Hal ini pun membuat petugas Satpol PP kewalahan. Dalam bazar ini, paket sembako dijual dengan harga Rp100.000, berisi minyak goreng 2 liter, beras 5 kg, kerupuk, sarden, dan sirup. Meski begitu, warga harus mengantri sekitar 4 jam untuk membawa pulang satu paket sembako murah. Satu dari 2 truk yang terseret lahar Gunung Semeru berhasil dievakuasi pada Rabu siang. Sebelumnya, 2 truk milik warga ini terseret banjir lahar Gunung Semeru di Sungai Regoyo, Kecamatan Pasirian, Lumajang pada Selasa sore kemarin. Kedua truk tersebut rata-rata mengalami kerusakan parah lantaran terkena material batu dan pasir yang terbawa derasnya aliran lahar dari Gunung Semeru. Beruntung, kedua sopir truk berhasil menyelamatkan diri. Kapolres Lumajang yang meninjau lokasi berjanji akan menertibkan proses pertambangan pasir di Lumajang sehingga peristiwa serupa tidak terjadi lagi. Tim Liputan, CNN Indonesia. 2 orang terluka parah dan 3 lainnya menderita luka ringan akibat minibus yang ditumpangi menabrak tiang listrik di Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Sementara itu di Pekanbaru Riau, seorang pria diduga jaksa Pengadilan Tinggi Riau babak belur dihajar warga karena kabur setelah menabrak seorang pengendara sepeda motor. Seorang pria diduga jaksa di Pengadilan Tinggi Riau babak belur dihajar warga setelah menabrak seorang pengendara sepeda motor di Jalan Adi Sucipto, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru Riau, Selasa dini hari. Warga emosi karena pria itu berupaya melarikan diri. Korban perempuan pengendara motor menderita patah tulang di kaki kiri dan bahu kiri, serta luka di wajah. Rabu siang, Kanit Gakum Satlantas Polresta Pekanbaru menyatakan kecelakaan bermula saat mobil tersangka melaju dari arah Jalan Soekarno-Hatta menuju Jalan Adi Sucipto, sedangkan korban melaju dari arah berlawanan. Tiba-tiba mobil tersangka keluar jalur ke arah kanan dan menabrak korban, hingga korban terpental ke arah kiri. Bukannya berhenti, tersangka malah menyeret sepeda motor korban sejauh 500 meter. Warga menghentikan laju mobil di persimpangan Jalan Kartama, Kecamatan Bukit Raya. Polisi pun menyatakan saksi mencium aroma minuman keras dari mulut tersangka ketika diamankan warga. Kasus ini ditangani Satlantas Polresta Pekanbaru. Hingga Rabu sore belum ada pernyataan dari Kejaksaan Tinggi Riau. Di Jakarta Selatan, sebuah truk menabrak separator busway di Jalan Raya Praja dalam Kebayoran Lama Rabu dini hari. Beberapa bagian separator hancur akibat kerasnya benturan. Truk pun sempat melintang di tengah jalan. Supir truk mengaku ia mengemudi dalam kondisi mengantuk. Petugas Satlantas Polres Jakarta Selatan mengarahkan truk lain untuk menderek kendaraan. Namun karena bagian kemudi rusak, truk sempat sulit untuk dipindahkan. Terjadi kecelakaan. Minibus ini ringsek akibat menabrak tiang listrik di Jalan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Selasa siang. Saksi menyebut mobil berpenumpang 5 orang ini melaju kencang dari arah Bandung menuju Cianjur. Saat melintas di lokasi, ban mobil pecah sehingga kendaraan oleng dan menabrak tiang listrik. 2 penumpang dilaporkan luka parah dan 3 lainnya menderita luka ringan. Tim Liputan, CNN Indonesia. Sebuah rumah 2 lantai di Bekasi Selatan dilalap si jago merah pada Rabu siang. Dan selain di Bekasi, kebakaran juga menghanguskan kantor Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara pada Rabu malam.
itu rumah kosong sebelah majikan. Astagfirullahaladzim. Ini mah udah parah banget. Ini kosong rumahnya loh. Sebuah rumah di Jalan Pulau Sirih, perumahan Taman Galaksi Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Rabu siang dilalap sejago merah. Dari rekaman video amatir warga, terlihat kobaran api melumat rumah dan isi bangunan di lantai 2. Menurut petugas damkar, sumber api diketahui berasal akibat korsleting listrik dari kamar di lantai 2. Api mulai bisa dipadamkan setelah 4 unit pemadam diterjunkan. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran ini ditangani Polsek Bekasi Selatan. Kobaran api membakar bangunan kantor Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, Rabu malam. Sejumlah staf di Setda kantor Bupati berusaha mengamankan berkas-berkas penting dari dalam kantor Bupati yang belum tersentuh api. 30 menit kebakaran berlangsung, pemadam kebakaran yang datang langsung bergegas memadamkan api yang jalan ke sudut kantor Bupati. Tim Liputan CNN Indonesia.